punya visi sendiri, cita-cita sendiri. Ya, nah sekarang misinya bagaimana? Nah, langkahnya how to achieve it. Bagaimana cara mendapatkan langkah itu. Nah, sekarang saya harus belajar dulu, saya harus kaya dulu dengan ilmu. Ilmu itu bukan hanya yang di UPI saja, bukan hanya ilmu pendidikan saja. Anda ada, makanya nih, ini kekurangannya ya. Sekarang anak ini kan cuma di rumah saja. Kalau ada kegiatan di kampus itu luar biasa tuh, banyak sekali kegiatan-kegiatan ya, kegiatan olahraga, klub-klubnya banyak, kesenian, kerohanian. Saya itu dulu masuk tuh semua tuh ya, karena ingin silaturahim aja. Silaturahim itu apa? Fungsi silaturahim itu apa? Coba nih ya, tahu apa silaturahim itu? Kalau Anda berkomunikasi dengan orang itu apa coba? Coba hei, suka dengar ada ceramah, ada apa tuh? Hah? Apa coba silaturahim itu fungsinya? Aduh, siapa yang mau ngomong? Ayo, ngomong dong. Bagas, mau ngomong lagi apa silaturahim fungsinya? Melapangkan rezeki, memperpanjang umur, menambah pengetahuan mungkin Bapak. Nah, ya menambah umur ya, memperbanyak itu. Pertama itu silaturahim apa? Mendekatkan rezeki. Ya, kalau Anda sendirian nggak tahu, tapi kalau ketemu dengan orang, oh nih ada ini, oh ada apa tuh, ada itu. So, bahkan minimal kalau datang ke orang kan disuguhan gitu ya, itu terus sudah menambahkan rezeki, memberikan kesehatan dan menambahkan panjang umur. Tuh betul, nah, guys ya. Ya. Nah kemudian merekrut, nah ini memotivasi teamwork. Nah ini jadi merekrut, nah, ini CEO nih tugasnya. Siapa yang perlu itu? Nah sekali lagi, orang itu dinilai dari apanya? Dari bisanya atau dari maunya? Dari apa orang itu? Ya, ya memang kalau orang tinggi itu memang harus ada ilmunya. Ya selain bukan hanya mau saja. Tapi nah, kalau ilmunya tinggi pun, kalau dia tidak punya kemauan, nah, maunya disuruh saja, tidak ada apa inisiatif apa-apa, buat apa itu? Nah, kemudian ini menjalin hubungan bisnis dengan investor. Apa investor itu? Apa investor? Halo, pada kemana ini teh? Orang yang menanamkan saham, Pak. Nah, yang memberikan modal, ya, investor, investasi, ya. Makanya nih, kalau hanya itu apa? Yang investasi, ya, investasi itu ada yang berikan kepada yang sesuatu yang produktif, ya. Kalau kita punya aset itu ada yang dua macam, ya, aset yang produktif dan konsumtif. Ya. Nah, aset yang bagus itu yang produktif, bukan yang menggunakan. Nah, jadi kalau Anda selama ini masih muda gitu, jangan dulu yang memberikan, mengeluarkan duit ya, seperti kendaraan yang mewah gitu ya, mobil itu ya, itu adalah yang konsumtif itu sebetulnya. Kalau yang produktif gimana? Yang bisa dipakai ojek, pakai itu ya, bisa menghasilkan. Merancang dan mengatur anggaran pembiayaan, menentukan strategi bisnis. Nah inilah, ini ada manajer apanya, eksekutif ya, apa manajer di atasnya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ada chief finance officer. Kalau tadi chief eksekutif, ini finance. Apa finance itu? Finance apa? Finansial. Apa tuh finansial tuh?
Halo, Rina, apa finance? Keuangan bukan, Pak. Ya, keuangan, ya. Nah, ini untuk makanya nih ada yang tadi ada apa namanya kecerdasan finansial. Ah, itu ketenangan orang itu harus benar-benar dipegang oleh orang-orang yang mana nih, mana prioritas, mana yang ini kan, ya, mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau dalam hidup, kudu itu mana lihat kebutuhan atau kemauan, atau keinginan, gitu ya. Nah, kalau Anda belajar sesuatu itu, lihat ini butuh atau hanya ingin saja. Ya, terutama kalau diiming-iming oleh diskon-diskon yang gede, gitu ya. Kalau tidak butuh, ngapain? Oke, merancang strategi penggalangan dana, menentukan pengembangan penggajian, perekrutan dan akuisisi, merumuskan dan melaporkan kesehatan keuangan perusahaan. Kesehatan keuangan itu ya beda dengan kesehatan kita ya. Kita mah ini ya istilahnya kesehatan badan ya, keuangan itu ya. Pokoknya apa kesehatan keuangan mah ya, pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran. Jangan kebalik. Ya. Kalau kamu juga hidupnya itu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, nah itu nggak sehat. Kalau dikasih uang sama orang tua, ya nyatu ya, sampai minimal tidak kurang. Gitu. Finance, Chief Technical Officer, ya. Nah, ini memantau dan menyatukan pengembangan produk. Jadi produk ini untuk membuat ya teknik, memilih, mengadaptasi, mengimplementasikan teknologi yang cocok, mengembangkan produk yang inovatif. Nah di sini juga saya ingin juga Anda itu nanti di mana nih ya, umumnya di finance, di manajemen, ya, finance atau di technical. Ya, karena beda-beda itu orang. Dan memang suka dengan apa? Dengan keuangan, dengan teknik, dengan distribusi, dengan produksi. Oke. Memantau. Ada Chief Operation Officer. Nah ini operation, mengatur, mengelola organisasi, aset, fasilitas, dan logistik perusahaan. Melayani semua kebutuhan setiap bagian tugas. Ya, ini yang operasi. Ya, bagaimana mana yang untuk didirikannya, keperluannya untuk apa? Untuk operasional. Ya. Menjadi jembatan antara karyawan dan CEO, ya, dari antara karyawan dan Chief Executive Officer. Nah, jadi di sini adalah operasi, bagaimana mengadakan operasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Terlalu tinggi, bagaimana? Gina, ada pertanyaan? Ada Chief Sales Officer, sales ya. Kalau dikatakan adalah ujung tombaknya suatu perusahaan, ya, marketing. Ya, dimana kalau kita punya usaha, kalau tidak laku ya itu enggak apa artinya. Tapi kalau jualan, makanya ini nanti dalam sales itu ya, penjualan itu ada komisi ya, ada apa namanya model-model apa namanya kalau potongan-potongan itu obral-obral gitu, ada bonus-bonus, ada apa itu karena dalam menentukan target itu penjualan itu atau kita ditarget gitu. Nah ini salah satu itunya ya, salah satu dorongan yang kuat ya. Mengapa tuh kalau orang-orang swasta itu ya,
itu jauh lebih maju daripada pegawai negeri. Oh, pegawai negeri itu targetnya tuh nggak, ya ada target tapi kan terlalu tegas gitu ya. Nah, dikerjakan yang maka itu istilahnya asal ada bukti kehadiran, ada bukti. Kalau nggak ada tanggung jawab, seperti ngajar aja, coba Anda lihat ya, mana dosen-dosen yang suka tepat waktu, mana yang tidak, mana yang mengerjakan bisa langsung terus tatap muka, mana yang hanya memberikan tugas saja. Itu bisa kelihatan ya. Nah, saya kebetulan ya dulu memang banyak kerja di swasta, dari tanggung jawab jelas gitu ya. Makanya swasta itu kalau ya kerja di swasta itu jelas targetnya, harus ada kunjungannya, jelas berapa puluh dokter per hari dan berapa target penjualannya. Ya, kalau nggak mencapai bisa dipotong kayak gitu. Kalau mencapai, wah banyak bonus-bonus, tambahan-tambahan. Nah, itu. Kalau jadi pegawai negeri ini ya, jadi saya sebagai dosen hanya ngajar begini ya, sebetulnya tuh ya, mana yang kontrol, mana tuh targetnya. Ini kalau nggak tanggung jawab, coba lihat aja ya. Anda bisa lihat mana dosen yang kerjanya tepat waktu gitu ya, mana yang enggak. Nah itu sudah mindsetnya sudah jelek. Terus saya ya alhamdulillah saya kewajiban mencoba. Anda kan nggak pernah telat saya kalau ngajar ya. Nah itu karena kebiasaan. Nah, jadi itu makanya ya nanti biar bisa dilihat saja kalau orang yang suka tanggung jawab begini akibatnya, hasilnya. Kalau orang tidak bertanggung jawab begitu hasilnya, gitu ya. Nah, ya, orang yang istilahnya yang maju, yang sukses dan tidak itu bisa kelihatan dari kebiasaan sehari-harinya. Juga ada juga mahasiswa gitu ya. Ada juga ya, saya nggak tahu sekarang ini ya. Anda sedang apa? Ya. Nah, kalau bagi saya, we get what we give. Ya, apa yang kita dapatkan itu apa yang kita berikan. Itu ya. Ya, aja dengan apa. Kalau cuma salah-salah saja, ada yang hanya buka Zoom-nya, nggak pergi ya silakan saja. Untuk dia bukan untuk saya. Itu ya. Nah, jadi itulah. Jadi di sini ya, terutama nih Anda jadi harus bertanggung jawab. Itu bukan kepada orang lain, bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, kalau saya malas, berarti ya nanti saya akan susah. Kalau saya cerdas, nah insya Allah nanti kedepannya akan dipanen gitu ya. We get what we give. Apa yang kita dapatkan itu apa yang kita berikan. Nah, di sini ada keputusan, menganalisis kebutuhan, kepuasan, dan nah Anda akan coba kalau Anda berjalan-jalan ke mall, suka ada yang survei gitu ya. Nah ini ya, coba Anda sekarang jangan itu membuat apa, coba dilihat, oh survei itu apa sih isinya. Itu untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan penjualan, ya, meningkatkan pelayanan. Oh, itu dicoba ya. Belajarilah apa kalau yang ada di lapangan itu ya, dengan bisnis, dengan usaha apa orang diikuti gitu ya. Jangan negative thinking ya. Ngapain yang gitu? Belajar seumur anak itu, belajari dari apa? Ya, sampai istilahnya ilmu nyopet pun kamu harus bisa tahu gimana cara nyopet. Tapi kan yang jelek itu kan yang melaksanakan nyopetnya gitu. Kalau ilmunya nyopet tahu ya Anda kan tahu akan aman. Oh, bisa kelihatan ya. Apalagi kalau zaman saya dulu itu kan kalau naik bis itu kan sampai berdesak-desakan itu. Bis kota itu. Oh, itu copet tuh. Makanya harus gimana? Nggak boleh nyimpan barang-barang berharga di dalam saku, dalam apa? Saku celana, saku itu. Simpan di apa namanya? Di tas. Dipegang gitu ya. Oh itu tahu nyopet itu. Gitu ya.
dan mengembangkan nilai tambah konsumen. Nah, itu jadi sekali lagi bahwa bisnis itu untuk mengabdi pada konsumen. Konsumen itu raja, ya. Kalau kata orang bisnismen, ya. Makanya perhatikan kebutuhan raja, utamakan, ya. Berapa tadi ya? Ada chief sales itu, manajer itu ya, dari manajer sales, penjualan, tadi operasi, teknik, keuangan, dan eksekutif. Eksekutif itu yang pelaksana keseluruhan, ya, manajernya. Oke, silakan. Ada yang mau nanya? Itu barangkali sampai ini nih. Chief Marketing Officer. Ya, silakan. Ada yang mau nanya? Nah, sekali lagi, Anda tanya pada diri sendiri, saya passionnya di mana? Saya sukanya di mana? Gitu ya, Anda pelajari. Karena sekali lagi, kalau orang mau kerja nyaman, tenang itu apa? Do what you love and love what you do. Kerjakan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu kerjakan. Ya, gitu. Silakan. Ada yang komentar, nanya? Nah, nanti di seksi akhir nih, saya ingin Anda membuat project ya. Nah, nanti ada apa dulu, ada yang kita berbasis ke chemistry, chemo entrepreneurship nanti ya. Nah, sekarang Anda tahu dulu bagaimana cara manajemennya, ya, bagaimana cara menungkap peluang-peluang. Ada yang menanyakan? Ada yang kurang respon ini. Silakan. Ini kalau yang untuk sekarang ini startup ini sudah cukup ya. Oke. Kalau kelas lain itu banyak sekali nih yang komentar-komentar nih ya, sampai saya habis waktunya tuh. Ini nggak ada yang komentar, jadi cepat selesai. Oke, kalau nggak ada ya udahlah. Ya. Oke, ada yang komentar? Nggak ada? Ya udah cukup sampai sini saja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.